Ada sih Iya. berbeda tahun kemarin dengan tahun ini. Insya Allah, dah jadi semakin bertambah nikmatnya, semakin bertambah syukurnya karena ya pandai-pandailah bersyukur dari apa yang sudah kita punya, yang Allah titipkan. Jangan kita jauh-jauh mencari atau enggak kita pengen punya yang masih jauh yang belum kita milikin. Padahal yang udah ada kita nggak jaga, kita nggak syukurin malah jadi kufur nikmat nantinya. Jadi alhamdulillah aku kayak ngerasain sempurna kebahagiaan aku di bulan Ramadan walaupun sampai detik ini kami masih berikhtiar untuk pengen punya cepet-cepet momongan kayak gitu tapi mungkin masih belum dikasih aja sama Allah. Jadi kita sambil ikhtiar itu sambil menikmati masing-masing kayak nggak nyangka aja gitu pas bulan puasa. Ya ampun kita sekarang ngerasain Ramadan berdua ya. Bener-bener ngerasain nyiapin buka puasa bareng, masak bareng, terus nyiapin sahur. Tapi Masya Allah kita berdua saling sih, jadi kalau misalnya akunya sibuk dan segala macem, suami pengertian. Kayak hari ini nih aku lagi ada syuting, pas syutingnya kan memang menjelang buka. Tadi sebelum berangkat aku siapin dulu buat bukaannya, cemilannya, buat takjilnya. Sampai tadi buru-buru kesini naik Gojek. tetap karena aku nggak pakai asisten rumah tangga, jadi aku benar-benar ngerjain sendiri. Semuanya harus bisa terpenuhi tanpa harus kerepotan gitu. Walaupun ya sedikit repot di jalan macet harus naik Gojek, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi pahala lah buat kitanya, jadi hal yang positif lah gitu. Nanti saya katakan masih menikmati berduaan dengan kesibukan Teteh yang menyiapin tanpa pekerjaan bantuan sendiri. Nah itu gimana Teh? Jadi kesulitan apa memang menikmati sendiri dengan keluarga yang baru? Kalau dulu ya mungkin aku ngerasa jadwalku padat banget sebelum pandemi ya, kemana kesana kemari gitu, terus asisten selalu standby. Sekarang dengan suami yang sekarang tuh mungkin ya istri tuh bagaimana didikan suami, jadi aku lebih kayak diajarkan kemandirian banget, tapi tanpa akunya jadi kerepotan malah jadi nikmat karena kitanya saling gitu, nggak cuma satu arah doang gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ya memang hidup itu harus belajar, tetap berproses. Berumah tangga sekarang pun aku pikir ini adalah proses belajar ke depannya, karena walau alam kita nggak ada yang tahu ya nanti pasangan kita akan seperti apa. Banyak orang yang mungkin juga pesimis dengan hubungan saya, dengan pernikahan saya, paling juga gitu, ada yang sudah memvonis paling juga setahun 2 tahun. Itu menyakitkan loh ya, itu menyakitkan gitu, menyakitkan untuk pasangan-pasangan yang sudah berusaha berniat baik membangun rumah tangga, berniat baik untuk bisa menghalalkan hubungan, berniat baik untuk jadi saling bermanfaat. Itu menyedihkan gitu, statement yang seperti itu yang mematahkan itu sebenarnya menyedihkan. Jadi mudah-mudahan banyak doa yang baik, banyak komentar yang positif, karena satu yang kita harus tahu bahwa hidup itu tentang belajar. Apapun nanti hasilnya, seperti apa nanti ceritanya, kita serahin aja sama Allah. Yang penting kita berusaha yang terbaik, kita nunjukin kalau kita pengen punya pasangan yang baik, yang sempurna gitu kan. Memang nggak ada yang sempurna, pengen yang terbaik aja. Kita harus memantaskan diri. Apakah kita sudah pantas mempunyai pasangan seperti itu? Kalau memang belum pantas, pantaskanlah diri kita dengan ya itulah, banyak belajar, banyak bercermin aja. Kalau kita pengen dibaikin, kita harus baik. Kalau kita pengen disetiain, kita harus setia kayak gitu. Tapi tadi dengan statement yang akhirnya ada doa yang jelek ke Teteh dengan itu siapa netizen sendiri atau Iya, mungkin orang-orang yang dulu pernah kecewa dengan saya, ada mungkin teman-teman yang dulu pernah saya tipe orang yang tegas, mau di pekerjaan atau dimanapun. Kalau memang kerjanya sudah tidak jujur, kerjanya sudah tidak berkualitas, dalam arti tidak on position, dia sudah lalai pekerjaannya, ya saya harus tegas. Mungkin dulu ada yang pernah saya berhentikan bekerja karena dia nggak profesional. Mungkin ya orang-orang seperti itu mungkin juga yang nggak setuju, nggak suka saya dapat pasangan yang lebih baik. Nah itu kan juga mungkin salah satu faktor. Cuma balik lagi, jangan sampai menyimpan penyakit hati itu. Itu kalau kita udah nanam itu, panennya bakal ribet sendiri. Panennya keburukan, panennya jadi penyakit hati, dan itu nggak ada obatnya. Jadi kadang-kadang suka sedih aja ya, sedih miris tuh untuk orang-orang yang udah zaman seperti ini ya, udah dikasih pandemi, penyakit, udah dikasih banyak Masya Allah cobaan gitu di 2021 ini ya. Dari yang mulai di di pesawat lah, sekarang sedang berduka dengan KRI Nanggala 402. Jadi apakah itu tidak cukup untuk menegur kita gitu loh? Tegur kita untuk benar-benar bisa lebih baik ke depan.
nggak ada waktu kayaknya udah mendoakan orang lain yang jelek-jelek gitu kan ya, iri, dengki tuh, aduh mendingan udah dihancurkan aja, dihanguskan aja. Berarti itu karyawan dulu Teteh bisa dikatakan? Saya kurang tahu, mungkin bukan bisa jadi itu, bisa juga Sempat mantan, atau enggak bisa aja netizen yang memang nggak suka, mungkin yang pro dengan masa lalu saya misalnya, ataupun juga mungkin orang-orang yang ada pernah di masa lalunya pasangan saya, walahu alam. Tapi siapapun kalian, saya doakan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ketenangan batin biar nggak ada waktu lagi untuk mendoakan jelek orang lain. Tapi itu di dunia sosmed sendiri Teh? Iya di sosmed, bahkan iya di sosmed, dan dia tuh kayak aku tahu nih dia orangnya siapa gitu, kayak saya tahu itu orangnya siapa, cuma ya lucu aja. Masih aja belum Allah tegur gitu ya, udah dikasih banyak cobaan gitu di Indonesia ini, di dunia bahkan gitu, apakah itu nggak cukup untuk menegur kita gitu, kayak gitu. Tapi suami sempat tahu Teh, gimana responnya sendiri? Kalau suami, saya sama suami tuh jujur dia fokus sama masa depan. Jadi hal-hal yang seperti netizen yang seperti itu, yang ya mungkin gini, dari 100% itu yang ikut berbahagia dengan kami bahagia itu 97%. Nah yang 3%-nya ini mungkin ada something wrong dengan dirinya gitu loh. Kenapa gitu kan, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak memberikan dampak yang negatif juga untuk orang lain, kita saling mendoakan gitu. Jadi aneh aja, kita malah jadi yang seperti itu, malah kita jangan sampai merugi sifat baik kita, jangan tergantung orang yang nggak baik sama kita gitu, tetap aja berbuat baik gitu. Tapi dari suami akan ada kayak tindakan gitu Teh dengan statement orang ini yang akhirnya malah memojokkan kalian berdua sendiri dengan hubungan. Ada tindakan nggak sih itu? Kita malah ketawa, kita malah lucu aja, alhamdulillah gitu, semakin diginiin kita jadi semakin kuat, semakin kayak diyakinin bahwa aku sayang banget sama kamu gitu loh, kamu tuh amanah dari Allah, kita selalu begitu, saling ingetin kayak gitu, kamu amanah dari Allah yang harus aku jaga, itu aja Kak. Walau alam nanti hasilnya seperti apa ke depannya, kita serahin aja sama Allah. Akan mau coba melabrak sendiri atau mau melaporkan? Itu hal bodoh, sosial media ya Teh? Iya, itu hal bodoh menurut aku ya, ngedatangin dia, ngelabrak, ngasih tahu itu, Masya Allah, kalau Allah sudah ngunci hatinya, mau diketok pakai palu, baja apapun, gak akan kebuka, kecuali Allah membukakan pintu hatinya. Gitu. Tapi bisa dikatakan kecewa sekali Teh dengan statement itu ya Teh, yang sedang dikatakan bisa memperbaiki, menjalani dunia yang baru. Iya, paling alay banget sih, kayak baru punya pasangan baru, kayak paling nggak akan lama kayak gitu-gitu, sedih aja gitu. Padahal mereka nggak tahu perjuangan kita seperti apa ya, untuk menjadi lebih baik aja itu kan proses ya. Saling menjaga kepercayaan, saling menjaga kesetiaan itu bukan hal yang mudah loh. Apalagi kita berniatnya ya udah ibadah aja lillahi ta'ala. Itu susah loh, nggak mudah. Jadi kayak untuk orang-orang yang hanya ngelihat dari luarnya aja, yang bisa berkomentar, ya mudah-mudahan saja Allah cepat-cepat ngasih kebahagiaan untuknya, ngasih ketenangan batin, supaya tidak ada waktu lagi untuk bisa mendoakan yang jelek untuk orang lain. Teh, suami apa sih kesukaan untuk sahur, berbuka, apa tuh yang paling disukai? Seru banget. Jadi dia pernah nantangin aku gitu, coba bikinin takjil katanya, waktunya 15 menit. Aduh, takjil yang enak. Dia tuh emang suka banget kayak cemilan-cemilan yang kayak aku bikinin yang simple gitu, kayak yang penting isinya ada keju, ada coklatnya, ada susunya. Aku bikinin roti bakar, isinya itu coklat, keju, susu, aku campur dan aku kasih banana yang udah matang. Jadi aku tinggal di ngegrill aja gitu. Dia suka banget kayak gitu untuk cemilannya, ataupun dia goreng-gorengan dia suka banget. Tapi bisa katakan nggak ribet dong Teh permintaan dari suami? Nggak ribet. Sahur dengan... Nggak, sama sekali dia nggak ribet. Terus kalau misalnya, ini lucu banget ya, dia tahu banget kalau aku lagi sibuk gitu. Aku misalnya habis pulang kayak gini nih, aku langsung cuci piring dan segala macam. Dan dia akan ngelakuin hal yang sama gitu, Masya Allah. Tanpa aku suruh, dia tiba-tiba, misalnya nih aku sahur, aku kesiangan. Tiba-tiba di meja udah ada makanan. Oh, dia nyiapin suami? Iya. Terus pernah aku waktu itu ngeprank dia tuh. Jadi kayak aku kesel seharian sama dia, terus aku bilang, aku pengen kamu bikinin sayur lodeh. Hah? Sayur lodeh? Iya, aku nggak mau. Makanya aku kalau aku gitu, padahal aku ngeprank dia sih. Kalau enggak aku nggak mau, aku kesel. Terus dia bener-bener ngebuktiin, dia ngambil semuanya di kulkas, terus dia nyiapin, dia inget, aduh apa aja bumbunya, apa aja. Aku bilang, udah gue beliin aja sana gitu, aku sambil kesel gitu kan. Ternyata dia bisa dong. Bisa, dan itu kita pakai menu buat sahur. Sahur sih. Tapi masa laki-laki minta gono gini sih, malu ah. Nih kakakku yang selalu baik, makin langsing aja ya. Kirim obatnya ya.
Teh, kayak ada beberapa challenge dari dirimu kayak diberi challenge dan dirimu memberi challenge. Iya. Itu emang seperti itu keseruan kalian? Masya Allah. Ini kalau orang bilang ya, nih kalau ada kamera mungkin bisa aja dibilang, wah ini gini kan. Ini loh nggak pakai kamera, ini pakai kamera biasa. Jadi ya kita pengen mencoba relate aja sama kehidupan kita sehari-hari. Ya romantisnya kita ya segitu gitu kan, sayangnya kita ya segitu. Kebanyakan aku bikin video-video yang spontanitas aja. Kayak lagi ngobrol kita tebak-tebakan, misalnya apa yang kalah, misalnya dia mesti ngapain, kayak gitu-gitu, kayak lucu-lucuan. Jadi ternyata memang kita baru ngerasain bahwa oh kita benar-benar gak cuma partner dalam rumah tangga, partner bisnis juga iya, seru. Kita gimana caranya membangun bisnis. Yang benar-benar sejalan semua ya Teh ya? Seru banget, sefrekuensi, tapi ya kita sama-sama keras kepalanya sama. Jadi itu yang mesti kita hindarin. Tapi ujung-ujungnya setelah kita ya beberapa kali menghadapi permasalahan, kita jadi tahu solusinya. Jadi kita tuh ada komitmen di mana kalau misalnya kita berbuat salah, maka yang minta maaf dan mengakui kesalahan itu adalah pemenangnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mau jadi pemenang harus minta maaf dan nggak ngulangin lagi kesalahannya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Iya, kan gengsi itu kadang-kadang kan. Gengsi itu yang bikin berat gitu kan, untuk minta maaf, untuk mengakui kesalahan, tapi dia berusaha untuk mengakui kesalahan, minta maaf, dan ya udahlah kita sebagai perempuan juga ya kenapa enggak kalau dia masih mau berbuat baik. Terakhir Teh, harapan di bulan suci ini apa sih Teh nanti dengan Teteh sini dengan suami? Ada harapan? Harapannya ya kita selalu setiap hari dari Ramadan pertama, Ramadan kedua, kita dari awal kita selalu pengen mudah-mudahan bisa melalui hidup langgeng sampai kakek nenek tua nanti gitu kan, tiljanah. Kalau suamiku bilang tiljanah ya sayang, sampai kakek nenek sampai tua ya. Kita mudah-mudahan bisa seperti ini terus, bisa langgeng, bisa saling setia, saling menjaga. Itu yang selalu kita tanamkan dalam diri. Terus aku tipe orang yang ya udah ya Allah, aku udah ngerasa cukup dengan apa yang telah Engkau kasih. Aku nggak butuh mungkin untuk pasangan, mungkin lainnya masih pengen nge-compare dengan pasangan, enggak. Suamiku ya suamiku, ini adalah amanah dan harta terbesar aku sekarang gitu yang harus aku jaga. Itu sih yang aku selalu berdoa sama suami. Harapannya mudah-mudahan puasanya bisa lancar di Ramadan kali ini, bisa sama-sama menikmati lebaran sekarang sampai nanti tua nanti. Bisa, kalau sekarang kita masih berdua, mudah-mudahan tahun depan sudah ada baby ya, mudah-mudahan bisa menyempurnakan kebahagiaan kami itu sih. Oke, baik, cukup. Terima kasih Teteh.